Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maulidatul Hasanah, NIM T 2017-459. Nah, apa kabar hari ini? Selamat Ramadan ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah etika profesi guru. Nah, yaitu yang pertama, pengertian organisasi asosiasi profesi keguruan. Apa sih itu asosiasi profesi keguruan? Nah, organisasi asosiasi profesi keguruan adalah yang pertama berasal dari kata organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Dan asosiasi adalah merupakan profesi interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Dari situ kita bisa merangkum menjadi satu, dapat disimpulkan organisasi asosiasi keprofesian merupakan wadah atau tempat para anggota profesional yang memiliki keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat selanjutnya. Di sini ada beberapa fungsi dari organisasi asosiasi profesi keguruan, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Di sini, fungsi pemersatu adalah diharapkan organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama. Nah, di sini jadi semua dalam organisasi itu diharapkan menjadi bersatu untuk kemajuan kependidikan dan untuk melakukan kekuatan dalam fungsi pemersatu. Nah, yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Dalam PP nomor 38 tahun 92 pasal 61 yaitu tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah meningkatkan dan mengembangkan karakter. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini semua fungsi dari organisasi asosiasi profesi keguruan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatun Nikmah, NIM T 2017-4056. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang eksistensi. Suatu organisasi asosiasi keprofesian akan terlahir seiring dengan perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, dan organisasi pada dasarnya terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang-bidang pekerjaan tersebut. Nah, mereka membentuk organisasi dengan motif yang bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, apa motif intrinsik itu? Pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, motif ekstrinsik, yakni dari luar, berdasarkan tuntutan dari kisah dari lingkungannya. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan suatu wadah organisasi yang secara teoritis memiliki wibawa dan kekuatan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi. Nah, yang kedua, misi. Menurut Udin Syaifuddin, tidaklah mengherankan jika dalam misi organisasi asosiasi keprofesian itu juga mempunyai persamaan dalam hal tertentu dengan organisasi kekaryaan pada umumnya. Nah, akan tetapi dalam hal tertentu organisasi asosiasi profesi ini kependidikan memiliki misinya yang khas tersendiri dalam memperjuangkan kepentingannya, sedangkan organisasi asosiasi keprofesian cenderung menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan komparatif kemampuan dan kualitas profesionalnya. C. Fungsi. Yang ketiga adalah fungsi.
Organisasi asosiasi keprofesian memiliki fungsi dan peran untuk melindungi kepentingan para anggotanya, kemandirian, serta kewibawaan. Nah, kelembagaannya secara keseluruhan dengan membina dan meningkatkan kode etik juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, keprofesional, martabat, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, peranan. Menurut Muhammad Ali, peranan organisasi asosiasi keprofesian guru dalam proses belajar mengajar bila ditelusuri secara mendalam merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah. Nah, di sini ada 3 komponen, yakni guru, yang kedua isi atau mata pelajaran, dan yang ketiga adalah siswa. Nah, interaksi antara ketiga komponen ini melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media, strategi, dan lain sebagainya. Nah, 3 tugas utama seorang guru yakni merencanakan meliputi 1. Tujuan apa yang hendak dicapai. 2. Bahan pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan. 3. Bagaimana proses belajar mengajar yang akan diciptakan guru agar siswa mencapai tujuan secara efektif. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yakni 1. Faktor guru, 2. Faktor siswa, 3. Faktor kurikulum, dan yang keempat faktor lingkungan. Nah, selanjutnya menurut Zaman Satori, peran kepemimpinan guru dalam proses pembelajaran yaitu bimbingan di sekolah dapat digolongkan ke dalam bimbingan belajar pribadi, sosial, dan juga karir. Nah, secara ringkas, layanan bimbingan yang dimaksud akan dibahas dalam uraian sebagai berikut. 1. Bimbingan belajar. Yang kedua, bimbingan pribadi. Yang ketiga, bimbingan sosial. Yang keempat, bimbingan karir. Nah, dari keempat itu tadi sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ada eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainiah Amalia Ulamilidati, NIM T 2017-4081. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan organisasi profesi keguruan dan juga jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari organisasi profesi keguruan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 tujuan organisasi profesi keguruan. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir. Jadi, tujuan yang pertama dari organisasi ini adalah memberi motivasi untuk para anggota agar mampu untuk meningkatkan karirnya. Kemudian yang nomor 2, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. Jadi di sini para anggota akan dilatih untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional. Nah, jadi di dalam organisasi ini para anggota terus dilatih dan terus ada pelatihan agar menjadi profesional. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat. Nah, keempat dan kelima, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan seluruh tenaga pendidikan. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan. Mengapa? Karena seluruh anggota yang ada di dalam organisasi profesi keguruan akan dilindungi hak dan martabatnya, dan juga akan terjamin kesejahteraannya, akan selalu dijaga oleh organisasi tersebut. Kemudian penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Nah, di sini ada 9 jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama, yang paling terkenal adalah PGRI. Apa itu PGRI? PGRI adalah kependekan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang didirikan di Indonesia.
Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 November 1945. Nah, organisasi ini didirikan 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, tujuan umum dari PGRI ini tidak jauh berbeda dari tujuan umum organisasi profesi keguruan secara umum, yakni membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru, khususnya nasib guru organisasi ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua adalah MGMP. Apa MGMP itu? Kependekan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi ini adalah suatu wadah atau perkumpulan atau organisasi bagi guru mata pelajaran. Nah, organisasi ini berada pada tiap kabupaten atau kota. Jadi ini tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang ketiga yakni ISPI. ISPI adalah kependekan dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI ini pertama lahir pada tahun 1960, tetapi kongres yang pertama dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1975 pada bulan Mei. Kemudian kongres tersebut menghasilkan 7 rumusan ISPI, yakni yang pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialis di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan para pelajar atau sarjana Indonesia. Yang ketiga, membina dan mengembangkan ilmu para sarjana Indonesia. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan baru dalam bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional anggotanya. Yang keenam, meningkatkan komunikasi antar anggota. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Yang organisasi yang keempat yakni KKG atau Kelompok Kerja Guru. KKG adalah organisasi yang bertugas dalam satu gugus. Di dalam pembagiannya ada pembagian yang lebih kecil, yakni pembagian antar guru mata pelajaran dan antar jenjang guru kelas. Kemudian yang kelima yakni IPBI. IPBI adalah kependekan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Jadi organisasi ini menghimpun para pembimbing-pembimbing. Nah, kemudian yang keenam yakni IGI, Ikatan Guru Indonesia. IGI berasal dari diskusi antar guru dan para praktisi pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari IGI itu ya juga meningkatkan profesionalisme guru Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah FGII, Federasi Guru Independen Indonesia. FGII adalah profesi guru atau serikat pekerja guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-partai politik. Yang kedelapan yakni PGHI. Apa itu PGHI? PGHI adalah Persatuan Guru Honor di Indonesia. Organisasi ini lahir pada tanggal 1 Oktober 2008. Organisasi ini menaungi para guru-guru honor yang ada di Indonesia. Apa itu guru honor? Guru honor atau guru honorer adalah guru yang belum mendapat tunjangan dari pemerintah atau belum mendapat pembiayaan tetap dari pemerintah. Jadi biaya untuk guru honor atau gaji untuk guru honor ini ditentukan oleh sekolah yang ia tempati.
Kemudian yang terakhir adalah Asosiasi Guru Sains Indonesia atau AGSI. Jadi organisasi ini menghimpun para guru-guru sains untuk mengembangkan informasi dan teknologi di Indonesia, terutama pada bidang keilmuan. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang tujuan dan jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Nur Azizah akan menjelaskan tentang bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi profesi keguruan. Yang pertama adalah bentuk organisasi profesi keguruan. Bentuk organisasi profesi keguruan sangat bervariasi dilihat dari derajat keeratan dan keterikatan antar anggotanya. Bentuk organisasi profesi keguruan dibagi menjadi 4. Yang pertama berbentuk persatuan atau union. Misalnya di Indonesia, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua berbentuk federasi atau federation. Misalnya di Bangladesh, yaitu Bangladesh Teachers Federation atau BTF. Yang ketiga yaitu berbentuk aliansi atau alliance. Misalnya di Filipina, yaitu National Alliance of Teachers and Office Working atau NATO. Yang keempat berbentuk asosiasi atau association. Bentuk ini sangat banyak digunakan di berbagai negara. Misalnya di Brunei Darussalam, yaitu Brunei Malay Teacher Association atau BMTA. Yang kedua yaitu corak organisasi. Dilihat dari kategorisasi keanggotaannya, maka corak organisasi profesi keguruan dilihat berdasarkan yang pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas. Misalnya di sekolah dasarkah, di sekolah menengahkah, atau lain sebagainya. Yang kedua dilihat dari status penyelenggara kelembagaan pendidikan, di negeri kah atau di swasta. Yang ketiga yaitu bidang keahlian atau bidang studi atau keahlian. Misalnya guru matematika, guru bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu gender, laki-laki atau perempuan. Yang kelima yaitu dilihat dari latar belakang etnis. Misalnya Cina, Melayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, struktur dan kedudukan organisasi. Struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan atau kependidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal, kedaerahan, dan kewilayahan. Misalnya, Sarawak Teachers Union atau Sarawak Teachers Union yang terletak di Malaysia. Yang kedua, yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional. Misalnya, Persatuan Guru Republik Indonesia di Indonesia. Yang ketiga yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional, misalnya UNESCO. Yang keempat yaitu keanggotaan organisasi. Keanggotaan organisasi dengan dilihat dari berbagai macamnya, berbagai variasinya, struktur, kedudukan, bentuk, dan corak organisasi profesi keguruan, maka dengan otomatis, dengan sendirinya, keanggotaan organisasi juga bervariasi. Pada umumnya, organisasi yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung terlihat langsung pada diri setiap pribadi profesi yang mengampunya. Jadi langsung maksudnya itu otomatis pribadi tersebut menjadi seorang anggota dari profesi tersebut. Sedangkan untuk keanggotaan organisasi profesi keguruan yang bersifat federasi, maka terbatas oleh pucuk organisasi yang berserikat saja. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Dengan demikian, maka guru memiliki kewajiban untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi atau asosiasi profesi. Demikian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.